Sekarang itu perempuan kan masih saja banyak yang mendengungkan, kamu ini sekolah tinggi-tinggi kalau kalian cuma di rumah saja. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Arina, saya seringkali mengatakan fakaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bi hadnil jahilat. Bagaimana kalian mengharapkan anak-anak terdidik dengan benar, dengan baik kalau mereka dididik oleh perempuan yang tidak berpendidikan, sehingga perempuan sendiri dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama. Dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan harus faham, wal mar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha. Perempuan itu nanti menjadi pemimpin di rumah suaminya. Kalau kita bahas secara hukumnya, dalam madhab Syafi'i, dalam 3 madhab, sebenarnya hukum, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, sebenarnya hukum perempuan masak, nyuci, itu apa sih hukumnya? Apakah wajib? Ternyata kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i tidak wajib. Bahkan tidak hanya madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, Syafi'i, dan sebagian madhab Maliki itu mengatakan tidak wajib. Perempuan itu masak, nyuci, dan melakukan pekerjaan rumah yang lain, itu kewajiban suami. Mohon maaf para suami ini. Dan suami kalau semisal dia mendapatkan seorang perempuan yang tidak berpendidikan Islam, belum paham kalau ini tidak wajib, hukumnya wajib untuk memberitahukan i'lamun li zaujatihi, memberitahu kepada zaujahnya, istrinya, bahwa ini sebenarnya kamu tidak wajib deh. Kalau kamu nggak melakukan, maka tidak akan menggugurkan hak nafkahmu. Karena banyak perempuan yang takut masih kalau dia ndak melakukan pekerjaan rumah nanti tidak dapat hak nafkah. Ini suatu hal yang berbeda. Hak nafkah itu haknya dia sendiri, dan kalau semisal dia melakukan pekerjaan rumahnya, itu berarti dia termasuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang di luar kewajibannya, yang justru sebenarnya di sini kalau kita lihat, saya hanya menyeimbangkan saja ya. Kalau kita lihat sisi positifnya, bahwa Umi Azza sendiri sering dawuh demikian, bahwa perempuan itu kalau mau cari pahala, kalau semisal dia tidak bisa keluar, ya di rumah itu ladang pahalanya. Itu kalau misalnya sering kali menuturi anak-anaknya. Kalau daripada, atau bahkan Syekh Yusri ulama terkemuka dari Masyayikh Azhar, dari Al-Azhar, beliau juga dawuh demikian, daripada kalian perempuan-perempuan itu berkeliling ziarah-ziarah ke wali-wali seperti itu, kalian doa di rumah lebih mustajabah. Beliau udah begitu. Saya hanya menyeimbangkan saja. Maksud saya demikian, bahwa kalau semisal kalian ditakdir di lingkungan yang kemudian tidak mendukung kalian untuk keluar, contoh suami, kan kita tidak selalu dapat suami yang support istrinya untuk berkarir di luar ya. Ya kalau misal suaminya mensupport, saya rasa ketika suami istri itu bisa saling memahami, mensupport istrinya untuk karir keluar, maka saya rasa istri boleh untuk karir keluar. Karena kan ridhonya istri ada pada suami ya. Itu kita harus perempuan tahu inilah. Ini kalau kita perempuan mengandalkan ego, mengandalkan perasaan, nggak terima, masa suaminya, misal ya ada cekcok lah, itu pasti yang harus mengalah istri. Bagaimana supaya nanti tidak jadi malah berujung ke perceraian? Karena mohon maaf sekarang banyak sekali kasus perceraian di mana ketika keduanya itu saling menuntut kewajiban, tapi tidak mengandalkan mana. Seharusnya kan kalau dari suami istri itu salah-salahan, bukan kamu sih nggak kayak gini, kamu sih nggak kayak gini, bukan begitu, tapi salah-salahan. Mestinya begini, kalau perempuan dikatakan menonjolkan egonya, ya saya mestinya pinginnya nggak usah tergantung suami, mau ibadah-ibadah saya kok, kenapa udah tergantung suami, demikian. Tapi nyatanya kan tidak, Islam kan tidak demikian. Bahkan jaminan perempuan itu masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho suami. Itu kan sudah jaminan pasti. Ini loh diiriin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali iri kepada perempuan kalau perempuan itu sudah ada jaminan surganya. Perempuan sendiri malah iri sama laki-laki. Imam Ghazali iri sama perempuan.
Laki-laki tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Nas tertulis hadisnya laki-laki bagaimana jaminan masuk surga tidak ada. Tapi kalau perempuan ada, bahkan sampai 2 kali. Rasulullah mengatakan kalau perempuan yang penting dia sholat, yang penting dia mengeluarkan zakatnya, dan dia mendapatkan ridho suaminya, maka dia jaminannya surga. Makanya di sini perempuan sebenarnya untuk menekan dan mempertimbangkan lingkungannya. Misal suaminya tidak mendukung dia berkarir keluar, maka kalian di rumah itu sudah termasuk wirid kalian. Keseharian kalian di rumah khidmah kepada suami sampai sore, mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak, bukan berarti kalian tidak berkarir. Karir kalian di rumah. Kalian sedang mendidik generasi itu di rumah. Bukan berarti hanya di rumah itu kalian tidak sedang melakukan apa-apa, bukan. Tapi kalian sedang mendidik generasi yang baik. Itu karir kalian. Tidak harus setiap perempuan berkarir di luar. Tapi kalau kalian punya kesempatan berkarir di luar, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai disalahgunakan. Karena banyak perempuan yang berkarir, menonjolkan karirnya di luar, tapi mengalahkan keluarganya sehingga berujung kepada perceraian. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi dari sini mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf apa dari awal sampai akhir dari apa yang saya sampaikan banyak salahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Neng Sheila Hasina tentang bagaimana pentingnya peran suami istri dalam hidup berumah tangga, saling berbagi, saling memahami dan saling mengerti. Intinya apa yang disampaikan oleh Neng Sheila Hasina bahwasanya untuk menghasilkan generasi yang cerdas, masa depan anak-anak kita semuanya yang solih dan solihah, yang berkualitas, tentu ini sangat dibutuhkan juga seorang ibu yang berkualitas, ya, seorang ibu yang berpendidikan. Tentu di sini pendidikan maksudnya adalah bukan hanya sekedar pendidikan formal belaka, bukan pendidikan yang harus bertitel. Yang paling penting, paling utama adalah pendidikan agama. Ketika seorang ibu ini memiliki pendidikan agama yang kuat, ya, pendidikan agama yang memadai, paham tentang pengetahuan agama, tentu nanti sangat baik bagaimana nanti perkembangan bagi anak-anaknya. Jadi kualitas anak ini bagaimana nantinya, maka ini sangat diperlukan peran seorang ibu. Ya, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, seorang ibu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya yang ada di ruang lingkup keluarga, yaitu ruang lingkup domestik. Ya, sedangkan dalam ruang lingkup publik ini adalah peran seorang suami. Dan yang dikatakan oleh Neng Sheila Hasina bahwasanya yang disebut dengan wanita karir ini adalah bagaimana dia bisa memberikan peran yang maksimal dalam keluarganya. Ya, jadi karir yang terbaik bagi seorang istri, seorang ibu adalah karir di rumah, dengan bagaimana mendidik anak-anaknya, mempersiapkan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang berkualitas, generasi yang cerdas. Ini sangat penting. Ya, jadi yang dikatakan sebagai wanita karir bukan berarti wanita yang kesana kemari, yang mengejar jabatan, pangkat dan sebagainya. Namun dalam ajaran Islam, wanita karir adalah bagaimana dia bisa memaksimalkan ilmunya untuk mempersiapkan generasi terbaik, yaitu mendidik anak-anaknya agar anaknya ini memiliki pendidikan yang cukup. Ya, terutama adalah bagaimana peran seorang ibu mengajari tentang pendidikan agama bagi anak-anaknya, terutama yaitu pendidikan yang dasar, ya, sebelum nanti anaknya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini disampaikan oleh Neng Sheila Hasina bahwasanya tidak perlu khawatir seorang istri
yang dia karirnya setiap hari ini hanya ngurusi rumahnya. Jadi bukan hanya sekedar ingin dikenal oleh publik, oleh masyarakat luas, bagaimana dia bisa ikhlas, bisa memaksimalkan profesinya atau kedudukannya dalam rangka yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga ridho seorang suami. Tadi disampaikan bahwasanya ketika wanita, seorang istri nanti meninggal, ketika dia itu meninggalnya mendapatkan ridho dari seorang suami, tentu dia sudah mendapatkan yaitu jaminan surga. Nah, itu betapa pentingnya posisi seorang ibu atau seorang istri bagi masa depan keluarganya. Jadi tidak perlu berebut karir, terutama kalau suaminya ini sibuk di luar, bekerja di luar yang tidak sering di rumah. Nanti tentu keluarganya akan kacau, ya tidak ada keseimbangan kalau semuanya ini sibuk mengurusi hal-hal yang ada di luar, sehingga nanti masa depan anak-anaknya ini bisa terancam. Ya, ini sangat penting sekali bagaimana antara suami dan istri bisa saling memahami, mengetahui posisinya masing-masing. Ya, kalau semuanya ini hanya mengandalkan ego, merasa benar sendiri atau merasa menang-menangan, tentu nanti keluarganya akan berantakan, yang pada gilirannya nanti akan terjadi perceraian dan sebagainya, yang itu yang tidak diinginkan dalam ajaran Islam. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Neng Sheila Hasina bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibroh atau pelajaran, agar kita semuanya yang sudah membangun rumah tangga bisa harmonis, bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa tercapai yaitu hakikat berumah tangga, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah wal barakah, keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Neng Sheila Hasina. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.